Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demirta Zurika Asmi, NPM 2011080040. Saya di sini menjelaskan materi tentang Theory of Work Adjustment. Untuk memenuhi tugas bimbingan konseling karir dosen pengampu Mistika Febriani MPD. Selamat menyaksikan dan mendengarkan penjelasan selanjutnya. Teori penyesuaian kerja atau Theory of Work Adjustment. Teori penyesuaian kerja atau dalam bahasa Inggris disebut Theory of Work Adjustment atau TWA. Lewis dan Lovequist dalam tahun 2005 tumbuh dan berkembang di University of Minnesota. Sedangkan Lewung dalam Atanasau 116 mengemukakan bahwa teori penyesuaian kerja merupakan teori perkembangan karir untuk mengkaitkan perbedaan individual perilaku memilih pekerjaan yang menyesuaikan dengan korespondensi lingkungan. Lebih jauh lagi, Brown 2005 mengemukakan bahwa teori penyesuaian kerja termasuk kelas teori yang dikenal sebagai teori P atau person dan E environment. Theory of Work Adjustment atau TWA tumbuh dari tradisi psikologi individu. Psikologi perbedaan individu adalah tentang variabilitas manusia. Variabilitas manusia tersebut menggambarkan individualitas manusia. Individualitas seperti itu dapat mengakibatkan konsekuensi yang berbeda dalam situasi yang sama. Dalam mempelajari fenomena ini, psikologi perbedaan individu berfokus pada variabel-variabel yang stabil dari waktu ke waktu. Dan oleh karena itu, penelitian di TWA telah menggunakan metode dari psikologi perbedaan individu yang menekankan kuantifikasi atau pengukuran psikometri khususnya stabil perbedaan individu dan statistik untuk memperhitungkan varians atau perbedaan individu, terutama melalui penggunaan metode korelasi. Dalam teori of Work Adjustment memiliki konsep dasar sebagai teori psikologis, teori penyesuaian kerja pada P, namun P tidak berperilaku dalam ruang hampa, melainkan P selalu ada dan berperilaku P. Setiap teori tentang P harus menjadi teori tentang P yang berhubungan dengan E. Teori penyesuaian kerja diawali dengan 3 asumsi dasar, yaitu sebagai berikut. A. Sebagai living organisme. P. Memiliki persyaratan yang harus dipenuhi banyak atau bahkan sebagai besar melalui E. B. P memiliki kemampuan yang memungkinkan untuk memenuhi persyaratan. Dan C. Banyak berperilaku P dalam interaksi dengan E. Di antaranya yang paling penting dari persyaratan kebutuhan P adalah kebutuhan biologis yang harus dilakukan untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan P. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa E adalah lingkungan kerja yang di dunia kontemporer kita sebut adalah organisasi secara efektif. 2. Implikasi bimbingan dan konseling bertujuan untuk memberikan pelayanan yang memberikan bantuan baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Implikasi bimbingan dan konseling terhadap penyesuaian kerja diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pertama, konselor perlu membuat beberapa penilaian keterampilan dan kemampuan serta kebutuhan dan nilai-nilai konseling. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan secara rinci beberapa aspek pekerjaan yang ada pada saat ini. Yang kedua, konselor memberikan layanan bimbingan klasikal tentang pemilihan karir, penilaian keterampilan dan kemampuan serta kebutuhan dan nilai-nilai konseling. Yang ketiga, konselor diharapkan dapat membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan bekerjanya. Yang keempat, konselor dapat membantu konseli untuk dapat memahami nilai-nilai dan kebutuhan individu agar sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Yang ketiga, ada kelebihan dan kekurangan dalam teori of work adjustment. Kekuatan utama dari teori penyesuaian kerja ini adalah secara jelas mengemukakan langkah-langkah yang telah dikembangkan untuk mengukur berbagai variabel-variabel yang dikaitkan dengan teori, termasuk langkah-langkah mengukur kebutuhan, nilai-nilai dan kepuasan, keterampilan dan kemampuan, kepuasan perusahaan, dan indeks-indeks korespondensi Dawes dalam Atanasau 2008-117. Melalui teori ini telah banyak ditemukan kesesuaian dan peningkatan kerja serta karir yang signifikan ketika individu dapat memilih dan bekerja pada lingkungan yang kondusif sesuai dengan karakteristik pribadi individu tersebut. Namun, teori ini belum dapat menjelaskan dengan akurat antara individu yang mengalami incongruence atau yang dulu mengalami kesesuaian dalam kecenderungan mereka untuk mengganti pekerjaan. Teori ini juga dirasa mengabaikan faktor minat, keinginan, perasaan, dan daya adaptasi seseorang pada lingkungan pekerjaan yang baru. Karena pada beberapa kondisi individu bukan hanya kesesuaian dengan lingkungan kerja semata, namun dalam beberapa kondisi minat, motivasi, dan bahkan dukungan dari orang terdekat mampu membuat individu menyesuaikan dan beradaptasi pada lingkungan